Hari ini saya mau bicara tentang hubungan agama dan sains. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa sains bisa menggantikan agama. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan manusia yang dulu dijawab oleh agama, sekarang sudah dijawab oleh sains, sehingga fungsi agama sudah tergantikan oleh sains. Nah, bagaimana kita melihat ini? Sebelum kita menjawab pertanyaan apakah sains bisa menggantikan fungsi agama, saya ingin menjelaskan dulu apa fungsi agama itu. Kalau kita lihat bagaimana manusia menjalani agama dan bagaimana manusia berinteraksi dengan agama, kita bisa melihat ada banyak sekali fungsi agama. Pertama, agama bisa berfungsi sebagai tempat berlindung manusia. Agama berfungsi sebagai tempat manusia menggantungkan diri dari kehidupan yang brutal. Agama bisa juga dijadikan sebagai pegangan bagi orang-orang yang labil, orang-orang yang secara emosional tidak lagi terkontrol. Agama juga bisa menjadi kohesi sosial, ikatan sosial, di mana manusia berkumpul, di mana manusia saling berbagi. Dan agama bisa juga dijadikan sebagai instrumen untuk memobilisasi massa, untuk tujuan-tujuan politik dan kenegaraan. Jadi kalau kita lihat fungsi agama ada banyak sekali. Tetapi kalau boleh kita ringkaskan, fungsi agama itu pada dasarnya ada dua. Yang pertama adalah agama sebagai sumber pengetahuan. Dan yang kedua, agama sebagai tempat untuk manusia berlindung. Agama sebagai tempat untuk manusia menggantungkan harapan dan keinginan-keinginannya. Nah, kalau kita lihat fungsi pertama, itu sudah dimainkan agama selama beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun. Di masa silam, sebelum ilmu pengetahuan modern lahir, sebelum filsafat ada, sebelum tempat-tempat di mana manusia bisa mengakses ilmu pengetahuan, agama adalah satu-satunya tumpuan bagi manusia untuk mereka tahu. Dan agama menyediakan banyak sekali jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan manusia. Dalam beberapa video lalu, saya sudah menjelaskan bahwa agama memberikan jawaban terhadap misteri yang dihadapi oleh manusia. Ide tentang Tuhan adalah jawaban manusia purba ketika mereka menghadapi misteri alam raya. Dan itu kemudian dilestarikan oleh agama. Agama mengumpulkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh manusia purba, dan kemudian jawaban-jawaban itu disebarkan ke banyak orang. Tidak mengherankan kalau di masa silam tokoh atau petinggi agama memiliki kedudukan yang sangat terhormat. Para biksu, para pendeta, para kiai atau para petinggi agama lainnya, mereka memiliki kedudukan yang terhormat. Bahkan seringkali kedudukan para ulama, kedudukan para tokoh agama itu sejajar dengan kedudukan para petinggi negara, sejajar dengan kedudukan para penguasa. Hal itu karena tokoh agama atau petinggi agama dianggap memiliki akses pengetahuan. Bahkan bukan cuma itu. Pada masa silam, tokoh agama sering dianggap sebagai rujukan untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Bahkan untuk hal-hal yang sebetulnya pemimpin agama atau tokoh agama tidak memiliki otoritas. Seperti soal penyakit. Di masa silam, tokoh agama berfungsi sebagai dokter sekaligus.
Sekarang ini ketika ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat, ketika sains modern sudah mampu menjawab segala misteri yang dihadapi oleh manusia purba dulu, fungsi agama sebagai sumber pengetahuan sudah tidak relevan lagi. Agama sebagai tempat di mana manusia bertanya, agama sebagai tempat di mana para tokoh dan petingginya memberikan jawaban-jawaban terhadap misteri alam, sudah tidak bisa lagi diandalkan. Pertanyaan-pertanyaan purba sekarang sudah dijawab dengan sangat meyakinkan oleh ilmu pengetahuan modern. Hal-hal yang dulu tidak diketahui oleh agama, sekarang bisa dijelaskan dengan sangat gamblang oleh ilmu pengetahuan. Pada masa silam, ketika manusia ditimpa pandemi, ketika manusia mengalami wabah penyakit, agama ikut campur untuk menyelesaikan dan memberikan solusi. Meskipun sebagian solusi yang mereka berikan bukannya memperbaiki, tapi ikut memperparah situasi. Tetapi itulah kehidupan pada masa silam. Tidak ada alternatif untuk mengatasi kebodohan manusia ketika itu kecuali agama. Tetapi sekarang ketika sains modern lahir, datang dengan segala jawaban yang meyakinkan, yang bisa diuji dan bisa dibuktikan oleh orang lain, fungsi agama sebagai sumber ilmu pengetahuan sudah tidak bisa lagi diandalkan. Kehebatan ilmu pengetahuan, kehebatan sains modern adalah setiap temuan itu bukanlah pendapat seseorang, tetapi itu merupakan kumpulan dari pandangan banyak orang, hasil dari ujian berkali-kali, hasil dari pencarian riset yang sangat mendalam. Jadi temuan ilmiah, penjelasan ilmiah jauh lebih reliable, jauh lebih meyakinkan daripada pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh tokoh agama yang umumnya berlandaskan pandangan satu orang. Baik itu narasi dalam video tersebut terdengar ilmiah, tetapi sebenarnya banyak bermain di wilayah retorika dan asumsi filosofis yang disamarkan sebagai fakta objektif. Kesalahan paling mendasar dari narasi itu adalah kegagalan membedakan antara metodologi sains, filsafat naturalisme, dan scientism. Ini tiga hal berbeda, tetapi dicampur seolah sama. Mari kita bedah secara presisi. Sains adalah metode untuk mempelajari fenomena alam melalui observasi, eksperimen, dan verifikasi empiris. Dalam wilayah itu, sains memang sangat unggul. Tidak ada masalah. Tetapi ketika seseorang berkata, karena sains bisa menjelaskan alam, maka agama hanyalah produk ketidaktahuan manusia purba. Itu bukan lagi sains. Itu adalah kesimpulan metafisik. Dan ironisnya, kesimpulan metafisik itu tidak pernah dibuktikan dengan metode ilmiah yang tadi diagung-agungkannya. Disinilah kontradiksi pertama narasi tersebut. Dia mengklaim hanya sains yang reliable, tetapi kesimpulan utamanya justru bukan produk sains. Itu produk filsafat naturalisme, Bung. Narasi dalam video tersebut juga mengatakan bahwa agama dulu dipakai menjawab misteri karena manusia belum punya ilmu. Sekilas narasinya tersebut terdengar logis, tetapi secara historis terlalu simplistik dan reduksionistik. Fakta sejarah menunjukkan bahwa banyak fondasi sains modern justru lahir dari peradaban religius. Isaac Newton percaya alam semesta rasional karena diciptakan Tuhan yang rasional. Johannes Kepler mengatakan bahwa sains adalah usaha membaca pikiran Tuhan. Gregor Mendel adalah biarawan. Georges Lemaitre adalah pastor Katolik. Ibnu Al-Haytham membangun metode eksperimen modern dalam peradaban Islam. Jadi, kalau agama hanya sumber kebodohan, mengapa tokoh-tokoh religius justru menjadi arsitek awal sains modern? Narasi dalam video tersebut juga jatuh pada scientism. Keyakinan bahwa hanya sains yang bisa menghasilkan kebenaran, padahal klaim itu menghancurkan dirinya sendiri. Karena kalimat, hanya sains yang valid, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tidak ada mikroskop, teleskop, atau eksperimen laboratorium yang bisa membuktikan klaim tersebut. Artinya scientism bukan sains. Scientism adalah iman filosofis. Dan ini ironi terbesar narasi tadi.
Dia menertawakan agama karena dianggap berbasis keyakinan, sementara dia sendiri sedang memeluk keyakinan filsafat yang tidak bisa diverifikasi secara ilmiah. Narasi dalam video tersebut juga berkata bahwa sains telah menjawab misteri manusia dengan sangat meyakinkan. Pernyataan tersebut sangat problematik secara akademik, Bung. Karena sampai hari ini, fisik belum bisa menjelaskan asal mula hukum alam. Neuroscience belum memahami sepenuhnya hakikat kesadaran. Kosmologi belum mampu menjelaskan apa yang menyebabkan singularitas awal, dan filosofi masih memperdebatkan dasar objektif moralitas. Jadi jika Anda mengatakan sains sudah menjawab segala misteri, bukanlah pernyataan ilmiah. Itu slogan. Narasi dalam video itu juga mereduksi agama menjadi sekadar tempat pelarian emosional. Padahal manusia bukan hanya organisme biologis yang mencari ketenangan saraf. Manusia juga mencari makna, tujuan, nilai, moral, dan alasan kenapa hidup layak diperjuangkan. Sains bisa menjelaskan reaksi kimia di otak orang yang jatuh cinta. Tetapi sains tidak bisa menjelaskan mengapa cinta dianggap bermakna. Sains bisa mengukur aktivitas neuron saat seseorang menangis. Tetapi sains tidak bisa mengukur nilai dari pengorbanan seorang ibu. Sains bisa menjelaskan bagaimana manusia mati, tetapi tidak bisa menjawab bagaimana manusia seharusnya hidup. Dan di titik itu, narasi tersebut mulai runtuh oleh logikanya sendiri. Karena diam-diam, ia menuntut sains menjawab pertanyaan yang memang bukan domain sains. Itu seperti memaksa timbangan mengukur rasa sakit, atau penggaris mengukur kesedihan. Alatnya salah. Wilayahnya berbeda. Yang lebih ironis lagi, narasi dalam video tersebut mengkritik agama karena dianggap dogmatis, tetapi dia sendiri menyampaikan naturalisme seolah kebenaran final yang tak boleh dipertanyakan. Padahal inti sains sejati adalah kerendahan hati intelektual, bahwa manusia belum mengetahui segalanya. Sains besar lahir dari rasa kagum terhadap realitas, bukan dari kesombongan seolah semua misteri sudah selesai. Maka persoalan sebenarnya bukan antara agama melawan sains. Persoalannya adalah antara kerendahan hati melawan kesombongan intelektual. Agama bisa salah ketika dipahami secara sempit, tetapi sains juga bisa berubah menjadi agama baru ketika dipakai untuk mengklaim diri sebagai satu-satunya sumber kebenaran mutlak. Dan sejarah membuktikan, setiap manusia yang mengira dirinya sudah memahami seluruh realitas, biasanya baru berdiri di pintu pertama pengetahuan. Karena semakin dalam manusia memahami alam semesta, semakin ia sadar betapa kecil dirinya. Semakin jauh teleskop menembus galaksi, semakin dekat manusia pada kesadaran bahwa ada misteri yang belum selesai. Dan mungkin, di balik seluruh pencarian itu, manusia tidak sedang menjauh dari Tuhan, tetapi sedang perlahan menyadari betapa terbatas dirinya di hadapan kebenaran yang jauh lebih besar daripada ego dan pikirannya sendiri. Teruslah mencari ilmu tanpa kehilangan kerendahan hati. Teruslah berpikir kritis tanpa kehilangan kebijaksanaan. Karena kecerdasan tanpa makna hanya melahirkan kesombongan, dan pengetahuan tanpa hikmah hanya melahirkan kehampaan. Kalau Anda suka pembahasan yang tajam, ilmiah, dan mendalam seperti ini, dukung terus channel ini, agar tetap bisa menghadirkan diskusi yang jernih, kritis, dan berkelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.